Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat soal ujian madrasah menggunakan CBT di e-learning MTSN 2 Hulu Sungai Utara. Bagaimana caranya? Mari perhatikan. Pertama-tama kita buka dulu browser. Di sini saya menggunakan Microsoft Edge. Boleh juga menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox atau yang lainnya. Kita buka dulu browser, kemudian kita pastekan link. Kemudian enter. Sekarang kita lihat di sini ada 3 macam akses login: sebagai admin, guru atau dosen, dan sebagai siswa atau mahasiswa. Nah, bagi Bapak atau Ibu guru, kita memilihnya sebagai guru atau dosen. Klik guru atau dosen. Kemudian masukkan NIP Bapak Ibu dan password yang diberikan oleh admin e-learning. Untuk login pertama kita memakai password 12345678. Kemudian klik login. Nah, karena di sini saya sudah pernah login dan sudah pernah mengganti password, jadi saya di sini tidak perlu mengganti password lagi. Cukup saya login menggunakan password yang sudah diubah. Kemudian kita lihat di sini akun kita sebagai guru. Di sini nama saya. Kemudian kita scroll ke bawah di sini. Ada di bagian guru menu, siswa, alumni, e-learning, ujian CBT. Kita pilih ujian CBT. Kemudian klik bank soal. Karena kita ingin membuat soal ujian madrasah, maka pada bank soal ini kita klik tambah baru. Klik tambah baru. Kita berikan judul. Saya contohkan di sini. Uji coba ujian madrasah kelas 9. Kemudian untuk format penilaian kita pilih standar. Kemudian di bagian deskripsi ini terserah mau diisi, boleh juga tidak, karena sifatnya sebagai opsional. Seandainya mau diisi juga boleh kita samakan dengan judul. Kemudian waktunya berapa menit siswa itu mengerjakan, misalkan 90 menit atau 120 menit. Untuk bobot soal di sini baik pilihan ganda, mencocokkan, esai ataupun benar salah, semuanya ini harus 100%. Meskipun jenis soal yang kita buat itu hanya berupa pilihan ganda dan mencocokkan. Berarti jumlah bobot pilihan ganda dan mencocokkan ini harus 100%. Nah, di sini saya memiliki 10 soal, 6 soal pilihan ganda, 2 soal bentuk benar salah, dan 2 soal bentuk menjodohkan. Saya contohkan di sini untuk bobot pilihan ganda. Karena 6 soal, misalkan satu soal itu skornya adalah 10. Berarti karena ada 6 pilihan ganda, berarti 6 kali 10 adalah 60. Jadi total bobot
untuk soal pilihan ganda adalah 60. Kemudian total bobot soal mencocokkan atau menjodohkan di sini saya berikan 20. Dan untuk bobot soal benar salah di sini saya kasih total 20. Jadi 60 tambah 20 tambah 20 jumlahnya 100. Untuk bobot esai dibiarkan saja 0 karena soal yang kita buat itu tidak ada memuat tipe soal esai. Setelah itu kita klik save. Klik OK. Setelah kita buat judul atau paket soal tadi, maka kita lihat di sini judulnya uji coba ujian madrasah kelas 9. Sekarang kita klik buat soal. Kemudian kita lihat ada daftar soal ujian, klik tambah soal. Nah, di sini tersedia ada 4 pilihan tipe soal, pilihan ganda atau esai, pilihan ganda atau multi jawaban, mencocokkan, benar atau salah. Di sini saya coba untuk membuat soal pilihan ganda. Klik create. Jadi untuk soal pilihan ganda ataupun jenis lainnya sebaiknya Bapak Ibu siapkan dulu file soal. Di sini saya sudah mempersiapkan soal dalam bentuk Word. Tinggal Bapak Ibu copy paste. Sini ambil contoh soalnya nomor 1. Untuk nomor soal dihapus saja. Hukum sholat 5 waktu adalah untuk pilihan A-nya misalkan haram, untuk pilihan B sunnah, kemudian pilihan C wajib, pilihan D makruh. Misalnya kita hanya memiliki 4 option atau pilihan jawaban, sedangkan untuk jawaban E ini kita kosongkan saja. Dari A, B, C, dan D kita tentukan kuncinya yang mana. Hukum sholat 5 waktu adalah kuncinya di sini adalah C, wajib. Klik C, kemudian klik simpan, klik OK. Menambahkan soal nomor 2, klik lagi tambah soal, pilih lagi tipe soalnya apa. Misalnya saya sini pilih pilihan ganda, create, kemudian masukkan lagi pertanyaan, bisa copy paste, copy, kemudian pilihan jawabannya apa? Kita lihat ada pahala, dosa, cacian, sanjungan. Pahala, cacian, balasan suatu amal perbuatan baik adalah, kita cari kuncinya, pahala, cacian, sanjungan, dosa. Nah, itu jawabannya adalah A. Klik A. Klik simpan. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita lihat sudah 2 soal bentuk pilihan ganda yang sudah kita buat. Jika Bapak Ibu ingin mengedit
soal ini bisa klik tanda pensil ini. Atau kalau ingin menghapus silahkan klik tanda ikon sampah ini. Kemudian kita tambahkan soal lagi. Misalnya saya pilih mencocokkan. Klik create. Kemudian kita copy lagi soalnya. Mencocokkan. Untuk mencocokkan ini kita pilih beberapa pertanyaan. Di sini saya menyiapkan 3 pertanyaan. Jadi untuk satu nomor ini ada 3 pertanyaan. Nama Nabi yang tidak memiliki ayah tetapi hanya memiliki ibu adalah. Untuk kunci jawabannya kita ketikkan di bawah jawaban ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, copy lagi. Nama Nabi yang menerima kitab Taurat adalah, kita berikan kuncinya. Terus pertanyaan yang ketiga, nama Nabi yang diuji dengan penyakit adalah, Ayub alaihissalam. Nah, apabila kita hanya menyiapkan 3 pertanyaan, cukup 3 pertanyaan. Kalau misalnya lebih, tidak apa-apa. Di sini maksimalnya 5 pertanyaan ya untuk satu item nomor soal. Nah, setelah kita mengetikkan kunci dari soal tadi, kemudian klik simpan. Selamat, kuis berhasil ditambah. Klik OK. Jadi kita lihat di sini sudah ada 3 soal. Misalnya lagi saya contohkan untuk soal benar salah. Pilih tipe soal benar salah, klik create. Kemudian kita copy soalnya. Kita copy soalnya. Tekan di sini bagian pertanyaan. %25 dari 200 adalah 50. Apakah jawabannya ini benar atau salah? Sini kita beri kunci benar. Kalau misalnya kita mengetikkan di sini hasilnya yang lain, misalkan 25, setelah dihitung 25% dari 200 bukan 25, melainkan 50. Karena jawabannya ini 50, berarti kunci jawabannya adalah benar. Klik benar, kemudian simpan. Klik OK. Di sini ada 5 soal. Jadi campuran, ada pilihan ganda, ada mencocokkan atau menjodohkan, kemudian ada benar salah. Misalnya lagi saya tambah soal, masih soal benar atau salah, klik create. Copy lagi soalnya. Alat untuk mengukur suhu disebut barometer.
Apakah jawabannya ini benar atau salah? Nah, sebenarnya ini salah. Kalau jawaban yang benar adalah termometer. Karena jawabannya salah, maka kunci jawabannya kita pilih salah. Klik salah. Kemudian klik simpan. Klik OK. Jadi di sini kita bisa melihat sudah berapa jumlah soal yang kita buat. Seandainya soal ini sudah cukup bagi Bapak Ibu, maka nanti kita ke bagian menu sebelah kiri ini, pilih ujian CBT, kemudian buat ruang ujian. Jadi untuk membuat ruang ujian ini, nanti siswa akan bisa menjawab soal yang sudah kita buat pada bank soal tadi. Seandainya kita belum membuat ruang ujian, maka siswa itu tidak bisa mengerjakan soal yang sudah kita buat tadi. Kita klik ruang ujian, tambah baru, klik tambah baru. Misalnya kita beri nama ujian madrasah. Ketikkan lagi deskripsinya. Pilih bank soal, karena kita sudah membuat bank soal tadi. Sini masukkan. Nah, terus soal ini boleh dikerjakan oleh siswa kelas-kelas yang kita ajarkan. Misalnya semua kelas. Saya pilih semua kelas. Tinggal di blok. Kemudian acak urutan soal. Jadi nanti soal yang kita buat tadi, tampilannya di siswa itu akan teracak, tidak terurut dari 1 sampai 10 misalnya. Atau misalnya Bapak Ibu membuat soal ujian itu sebanyak 50 soal. Jadi semuanya itu teracak di siswa. Klik acak urutan soal, kemudian klik juga acak urutan jawaban. Jadi optionnya nanti A, B, C, D itu akan teracak walaupun kita sudah memberikan kunci. Jadi tampilannya di akun siswa nanti akan teracak untuk pilihan jawabannya. Setelah itu klik simpan. Berhasil, selamat, kelas ujian berhasil ditambah. Klik OK. Berarti ruang ujian untuk ujian madrasah kita sudah berhasil membuat. Terus kita lihat di sini ada tulisan warna biru yang terdiri atas huruf dan angka. Tulisan biru yang terdiri atas huruf dan angka ini sebenarnya adalah token dari soal ujian kita. Kita klik. Nah, ini nanti yang akan kita bagikan kepada siswa. Jadi token ini nanti kita bagikan ke siswa. Namun sebelumnya kita lihat di sini ada setting jadwal ujian. Kita klik setting jadwal ujian. Kita lihat di sini tanggal. Jadi kita isikan tanggal berapa mapel kita ini akan diujikan. Kita klik tanggal berapa pada bulan April. Di sini bulan April tanggal 29. Misalkan tanggal 29. Waktu mulainya kapan? Jadi siswa itu bisa mengerjakan soal itu waktunya kapan? Pada jam 7.30. Waktu selesainya, rentang waktunya misalnya sampai jam 14.
Walaupun di sini dimulai pada jam 7.30 siswa itu baru bisa mengerjakan, tapi rentang waktunya ini lama sampai jam 14 siang. Sebenarnya ini hanyalah rentang waktu, tapi bukan menunjukkan bahwa ini lamanya siswa mengerjakan soal. Nah, untuk siswa mengerjakan soal, lamanya itu tergubang soal tadi, yaitu 90 menit atau 120 menit. Jadi tergantung kita mengatur waktu pengerjaan soal di bank soal. Jadi ini sebenarnya bukanlah lamanya waktu siswa mengerjakan soal, cuma rentang waktunya saja. Misalnya ada yang mengalami gangguan, jadi masih bisa ini melaksanakan ujian walaupun dia memulai pada jam 10. Tapi lamanya dia mengerjakan soal tetap yang kita atur tadi di bank soal selama 120 menit atau misalnya 90 menit. Setelah kita atur waktu kapan mulai siswa itu bisa mengerjakan soal dan batas waktu mengerjakan soal itu sudah kita atur, kemudian kita klik save. Berhasil. Jadwal ujian berhasil disimpan. Klik OK. Apabila pada bank soal itu nanti ada yang ingin kita perbaiki atau kita edit, maka nanti pada ruang ujian ini kita klik update bank soal. Update bank soal, tapi kalau misalnya tidak ada yang kita perbaiki atau kita edit, jadi update bank soal ini tidak perlu diklik karena bank soal kita itu sudah fix. Jadi setelah setting jadwal ujian berarti tugas kita sudah selesai. Tinggal nanti melihat daftar nama siswa ini. Nah, statusnya bagaimana? Di sini belum dikerjakan karena memang jadwalnya belum. Jadwalnya tadi pada tanggal 29 April. Jadi pada tanggal 29 April nanti kita bisa melihat status siswa ini belum mengerjakan, sedang mengerjakan, atau sudah selesai. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.